Selamat pagi teman-teman semua dan selaku dosen semuanya. Saya sangat senang untuk hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di hadapan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Berat Orlando. Saya sebagai mahasiswa Universitas Mercu Buana dari Fakultas Teknik Komunikasi Visual. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada Ibu Uin Arma selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Untuk pada pagi hari ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesia ini. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Indonesia. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dengan tema tinjauan maraknya penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa yang digunakan dalam media elektronik, radio, televisi, ponsel dan yang terdapat dalam jejaring media atau sosial dalam 10 menit ke depan. Oke, yang pertama di sini saya ada latar belakang yang saya bahas latar belakang di sini. Menurut KBBI Bahasa Indonesia adalah salah satu sistem simbol bunyi sewenang-wenang yang digunakan oleh salah satu komunitas untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi maupun berinteraksi, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Bahasa juga mempunyai fungsi sebagai lintas suatu suku atau bangsa karena keunikannya, karena setiap suku atau bangsa tentu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sementara itu, bahasa gaul lebih mengarah kepada bahasa yang hanya dimengerti beberapa orang saja. Akhir-akhir ini bahasa gaul itu menjadi salah satu bahasa sendiri yang banyak orang Indonesia, banyak anak kecil, orang mungkin remaja juga hingga orang dewasa juga mengenal bahasa gaul. Dengan segala pengertiannya, bahasa memiliki bahasa banyak banget yang manfaatnya didapatkan oleh manusia. Diantaranya sebagai bahasa resmi, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak bahasa daerah. Karena bahasanya yang beragam, bahasa resmi Indonesia dibutuhkan untuk mempersatukan masyarakat dari berbagai suku dan budaya. Yang kedua adalah sebagai alat pengembang kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di sebuah negara, sehingga bisa memaksimalkan komunikasi antara individu atau kelompok. Yang terakhir adalah sebagai pengantar dunia pendidikan. Bahasa memudahkan kita untuk mengerti suatu hal, khususnya menyangkut dunia pendidikan. Dengan penyampaian penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, maka ilmu pendidikan bisa diterima dengan baik oleh semua orang. Lalu di sini saya ada pembahasan di sini. Yang pertama yang akan saya bahas adalah keadaan bahasa Indonesia saat ini. Penggunaan bahasa Indonesia semakin menurun di zaman sekarang. Banyak sekali kosakata asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Banyak bahasa serapan mengkhawatirkan bahasa asli Indonesia. Salah satu faktor pendorong utama yang mengkikis bahasa asli Indonesia adalah media sosial, televisi, dan merek import. Hal itu tentu saja membuat anak muda di Indonesia semakin tidak terbiasa untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari hal ini muncullah bahasa gaul, bahasa harapan, atau bahasa alay ya, bisa dibilang. Dan penggunaan bahasa gaul yang marak saat ini tentu akan mengancam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak jarang pula ditentukan orang-orang semakin jarang dan merasa asing saat kita menggunakan bahasa baku, padahal bahasa ini merupakan salah satu ciri khas negara kita yang patut kita banggakan. Lalu yang kedua di sini ada pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia kita kian menurun karenanya semakin hari semakin banyak bahasa gaul atau bahasa serapan yang muncul, terutama di era globalisasi seperti saat ini. Banyak orang yang cenderung sulit bahkan tidak mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak sedikit pula ditemukan orang-orang yang tidak menyadari bahwa bahasa Indonesia yang mereka gunakan adalah bahasa gaul dan salah penempatan saat menyadari bahwa bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa gaul dan salah penempatan menggunakan. Hal ini tentu saja tidak baik dalam perkembangan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di negara kita saat ini. Penggunaan bahasa gaul sangat lumrah di jejaring sosial. Orang tidak ragu untuk menuliskan komentar-komentar menggunakan bahasa tersebut. Pada intinya, penggunaan bahasa Indonesia menurun dari tahun ke tahun karena tergeser dengan penggunaan bahasa gaul yang semakin menyebar.
Lalu di sini pembentukan kosakata dan makna bahasa gaul Indonesia sangat beragam dan bergantung pada kreativitas pemakaiannya. Jika ada sebuah kata yang dianggap baru, lebih tepat untuk menggambarkan sesuatu keadaan, maka dengan cepat akan segera diadopsi. Biasa jadi ucapan tersebut berawal dari celetukan spontan aja, namun karena dianggap memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka segera akan menjadi populer. Biasanya juga berasal dari singkatan dari beberapa kata. Biasanya bahasa gaul tuh yang akan mengalami masa pasang surut. Tiap generasi memiliki selera dan dinamika sendiri. Struktur bahasa gaul tidak jauh berbeda dengan bahasa formal Indonesia. Ragam bahasa gaul memiliki ciri khas, lebih singkat, cenderung kreatif. Kosakata bahasa gaul juga cenderung lebih pendek, dan ada beberapa kata yang merupakan kosakata bahasa baku Indonesia yang dimodifikasi. Contohnya kayak awal huruf E. Kata emang adalah benturan bahasa gaul dari kata memang. Kita lihat bahwa penghilangan huruf depan M sehingga adanya perbedaan dalam ucapan pelafalan. Kombinasi huruf K, A, dan G. Kata kagak adalah salah satu contoh modifikasi bahasa baku. Kata ini berasal dari kata tidak. Huruf vokal I diganti dengan huruf A. Konsonan kedua diganti dengan huruf G. Kata tidak akhirnya berubah menjadi kata kagak. Sisipan E, perubahan huruf vokal menjadi E terjadi pada kata teman yang berubah menjadi teman. Hal ini tentunya membuat pelafalan kata tersebut berbeda dari kata aslinya. Bahasa gaul muncul bahasa alay lagi. Namun bahasa alay lebih cenderung pada tulisan sih, atau ketikan bukan pada lisan. Di bawah ini adalah contoh penggunaan bahasa alay yang sering digunakan di media sosial. Lalu di sini saya akan jelaskan pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul. Media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul di Indonesia, khususnya situs-situs terjaring di internet. Remaja adalah penikmat situs-situs yang paling banyak. Banyak anak remaja yang menulis status di media yang sosial menggunakan bahasa gaul. Hal ini tentunya menjadi tren dan yang lumrah dilakukan oleh para remaja. Banyak pula anak di usia sekolah dasar yang menggunakan bahasa gaul, sama halnya dengan yang terjadi pada remaja. Hal ini dipengaruhi oleh media sosial. Penyerapan bahasa gaul menjadi konformitas di lingkungan kita. Apa itu konformitas? Konformitas itu kayak adalah adaptasi atau meleburkan terhadap lingkungan sekitar agar dapat diakui atau dianggap oleh seolah-olah orang seperti kita. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa konformitas ini sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak dan juga remaja. Hal ini juga penting untuk perkembangan sosialnya. Yang harusnya orang tua atau guru ajarkan adalah penempatan penggunaan bahasa gaul dan bahasa sarapan, seperti kepada siapa saja, kapan, dan di mana bahasa tersebut boleh digunakan. Lalu yang selanjutnya di sini cara mengatasi perkembangan bahasa gaul yang pesat. Di hal seperti ini, saat bersosialisasi kita cenderung menggunakan bahasa gaul kepada teman, keluarga, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Sebagian besar dari mereka tentu tidak ingin merasa tertinggal oleh zaman. Mereka akan merasa kekinian saat menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, singkatan gaul ini juga bisa memudahkan seseorang dalam menyampaikan sesuatu tak heran kata-kata. Di sini ada poin-poin yang saya buat: menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini, edukasi mendalam tentang pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kebijakan pemerintah, lalu pengetatan peraturan di sekolah. Poin itu didasari oleh untuk membuat pengguna bahasa gaul untuk mencegah pengguna bahasa gaul yang atau dihilangkan gitu saja. Tapi kita sebagai warga Indonesia tuh yang baik bisa melakukan hal yang di bawah ini untuk mengurangi hal tersebut. Namun saya buat di poin ini. Lalu penutupnya saya buat di sini kesimpulannya dari penulisan makalah di atas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan bahasa gaul sangat marak digunakan di lingkungan masyarakat dan mudah sekali dalam penyebarannya. Bahasa gaul sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan sebuah penyimpangan dari pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Hal ini dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Kurang kesadaran untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di negeri ini akan berdampak terhadap bahasa Indonesia dan akan lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dalam masyarakat Indonesia. Sebagai remaja atau pengguna media sosial, sebagai saran saya sebagai remaja atau pengguna media massa harus berani untuk tidak menggunakan dan menyebarkan bahasa gaul di media massa, dan harus berikan contoh bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bahasa tidak hilang dan mudah, dikarenakan kita sebagai pengguna media massa membiarkan bahasa gaul digunakan kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya melakukan penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia yang baik dan benar. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian dan ibu bapak sekalian apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan atau menyinggung hadirin sekalian. Saya ini hanya manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan. Terima kasih.